percaya ini adalah independen ini yang Selamat malam Pak Islam. Selamat malam Pak Situmeng. Pak Islam, dalam pertemuan malam ini Bapak sebagai kapasitas yang saya catat, saya lihat adalah Ketua Umum daripada Komnas Pilkada Independen Indonesia. Khusus untuk terminologi ataupun bahasa independen ini merupakan sesuatu yang baru buat masyarakat Indonesia. Ini perlu saya pertanyakan, historis ataupun ide untuk melahirkan independen ini seperti apa atau mulai kapan? Ya baik Pak, terima kasih Pak Situmeng. Ini memang sangat menarik kalau saya katakan bahwa independen ini sebetulnya suatu gerakan yang datang langsung dari masyarakat, ya, bukan kita membentuk satu organisasi ini independen. Bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa pemilu, terutama pemilu 2004, itu kita mencatat tentang begitu besaran jumlah angka yang tidak ikut atau lazim disebut golongan putih. Mereka tidak melaksanakan haknya karena beberapa alasan. Dan kemudian juga kita lihat pada pilkada, pemilu kada di daerah-daerah, juga ternyata banyak sekali masyarakat yang tidak ikut, Pak Situmeng, ya, yang tidak ikut dalam pelaksanaan demokrasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Rata-rata di seluruh Indonesia kisarannya antara sekitar 30 sampai mendekati 50%. Nah, saya sendiri sebetulnya mendirikan satu organisasi yang namanya Komisi Nasional Pilkada Independen itu pada sekitar bulan Maret 2007 melalui akta pendirian. Akta pendiriannya itu adalah dari Notaris Samsul Pariyeti. Tugas kita lah mengadvokasi calon-calon perseorangan, terus juga kemudian memfasilitasi, membantu calon-calon perseorangan. Ide dasarnya begini adalah supaya bagaimana pelaksanaan demokrasi ini tidak menjadi dikurangi dengan adanya angka-angka yang orang yang tidak mau ikut memilih. Kenapa enggak mereka ini juga sebagai bagian bangsa Indonesia? Bahwa tidak memilih itu kan ada sebab. Nah, kita coba melihat sebabnya itu apa. Nah, kita coba menjawab dari sebab itu adalah mendirikan satu Komisi Nasional Pilkada Independen, ya. Tujuannya adalah supaya kawan-kawan daripada masyarakat bangsa Indonesia ini juga bisa serta di dalam pesta demokrasi. Jadi ada beberapa choice, ada beberapa pilihan. Ya, pilihan mereka nanti di dalam calon-calon perseorangan. Ini kita lihat sebetulnya perkembangan yang ada di masyarakat adalah calon-calon perseorangan ini itu lahir, gitu, dari kehendak masyarakat. Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan mendaftarkan di partai politik, ya kita tahu bagaimana suasana partai politik, kita tidak usah sebutkan sebetulnya. Ada masyarakat yang ingin mencalonkan tetapi dihalang-halangi oleh prosedur, oleh pembiayaan dan sebagainya. Sedangkan di calon perseorangan tidak. Dia bisa mendaftarkan dengan begitu saja, dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat berbentuk KTP itu di dalam 20 hari sebelum pelaksanaan pemilu kada, sebelum pendaftaran pemilu kada, calon itu telah mengumpulkan dukungan itu dan menyampaikan ke KPU setempat sebagai satu syarat untuk bisa mengikuti pemilu kada. Ini kan lebih ringan ketimbang dia daftar di partai itu politik. Teknis, Bapak. Ya, terima kasih Pak Islam selaku Ketua Umum daripada Komnas Pilkada Independen. Lanjut saya sampaikan, saya pertanyakan kepada Pak Maman, yang beliau ini dalam catatan saya adalah Ketua Pembina daripada Komnas Independen ini. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Pak Islam tadi, ini berbicara sedikit teknis, Pak. Beliau bilang bahwasanya di Indonesia itu hampir 30% sampai 50% yang masyarakat yang berkondisi
golput dalam bahasa umum, namun di sini dalam bahasa kita adalah independen begitu ya. Nah, ini sejauh mana Bapak menilai kebenaran angka 30% atau 50% ini mungkin juga berdasarkan pengalaman Bapak? Saya sebetulnya sebelum menjawab pertanyaan Pak Jul, saya ini adalah di Aku Cinta Indonesia. Saya sebagai ketua umum, ya. Saya sebagai ketua umum Aku Cinta Indonesia. Basic daripada ACI itu independen. Artinya ACI itu sebetulnya ACI itu ada 3 program utama ya ACI. Yang pertama adalah program kesejahteraan rakyat. Bagaimana ACI menggulirkan ya melaksanakan masalah yang maslahat untuk rakyat. Yang kedua adalah khusus penajamannya di program pemberdayaan. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang perlu sesuai dengan wilayah dan sasarannya harus diberdayakan. Dan nomor 3 kebutuhan Indonesia ini adalah rasa nasionalisme, Pak. Kita lihat termasuk Korea yang sudah maju ya, itu salah satu unsur negara itu maju dengan ranking sekarang mungkin masih nomor 6 dunia. Itu karena nasionalisme di sana. Karena nasionalismenya cukup baik dan terpelihara. Nah, ini sementara ini di Indonesia ACI tertantang untuk di wilayah itu. Nah, kemudian pada saat saya diminta oleh sebagian masyarakat untuk ikut mencalon di satu sebut saja di Gubernur Jawa Barat, Cagup Jawa Barat. Saya didukung oleh Komnas Pilkada Independen. Meskipun dengan berbagai dalih dan itu dan sebagainya, ya kita ya terima itu sebagai satu kenyataan bahwa kelihatannya masih belum rela untuk tingkat gubernur dari independen. Ya. Padahal independen itu tidak usah ditakuti gitu, ya tidak usah ditakuti. Nah, sehingga di situ saya banyak tahu. Di Jawa Barat saja lebih dari 45% saat itu. Ya, Bapak silakan ya, dicek di KPUD. KPUD yang tentunya yang mempunyai data yang akurat tentang berapa persen sebenarnya Jawa Barat itu yang ikut memilih pada saat itu. Itu lebih dari 45%. Ya. Adapun pemberitaan ada sekian persen, saya ikut tahu di situ. Dari situlah saya, waduh ini kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur juga katanya. Wah ini itu juga merupakan tantangan bagi saya sebagai warga, ya, warga bangsa, untuk kita mengabdi di sini. Di Indonesia sampai 30 kata Bapak 50% ya. Nah ini apa kita mau stempel masyarakat itu untuk ada yang dibilang golput lah, itu satu, ada yang ini dan sebagainya. Kenapa kita enggak wadahi atau kita kelompokkan dalam masyarakat independen? Ada satu pertanyaan agak sulit nih Bapak. Apakah benar 45% ini sebagai warga negara yang betul-betul ingin ikut pilkada atau ikut musuh, atau mereka murni nggak mau tahu? Baik, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Saya tidak mengklaim bahwa 45% itu adalah kelompok masyarakat independen yang akan mengusung independen. Saya waktu itu. Saya tidak mengklaim itu. Tapi masalahnya di sini adalah sejauh mana kita membiarkan keberadaan itu gitu. Ya. Itu bisa-bisa saja dari 45% hanya separuh, bisa 90%. Itu nanti akan terbukti di sana. Inilah makna dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Bagaimana